Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam Minggu Letare hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10 dengan tema Asini rohani debata napaluahon, kasih karunia Allah yang menghidupkan. Demikian firman Tuhan, kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semuanya juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini dalam Minggu Letare ataupun di dalam minggu yang marjok niroha mahamu, bersukacitalah engkau. Pada firman ini Paulus menuliskan kepada Efesus, di mana jemaat Efesus merupakan jemaat yang baik, yang melayani Tuhan dengan sebuah prinsip iman. Namun di dalam perjalanannya, orang-orang Efesus memiliki tantangan-tantangan, di mana adanya tantangan dari luar yang berusaha menggoncang iman mereka untuk meninggalkan dan menyangkal Yesus. Namun Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa mereka dulu adalah mati dan sekarang hidup. Kalau dikatakan dalam ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Artinya pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa bisa akan menjadikan kematian bagi kehidupan kita. Kematian iman. Kalau dikatakan mati, yang pasti tidak bertumbuh. Kalau dikatakan mati, yang pasti akan mengalami stagnasi dalam pertumbuhannya, perkembangannya. Kalau dikatakan mati, yang pasti menunggu agar menjadi punah karena tidak ada perkembangan. Oleh karena itu, ketika orang sudah berdosa, dia akan menjadi mati dalam imannya. Dia tidak akan bertumbuh di dalam pengharapannya. Oleh karena itu, bagaimana? Kenapa? Apa yang menyebabkan orang menjadi mati? Dalam ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ketika kita mengikuti jalan dunia, apakah jalan dunia? Dalam jalan dunia menuju kesuksesan bisa melakukan kecurangan, bisa melakukan tipu muslihat, bisa melakukan
meminta kekuatan-kekuatan yang di luar daripada manusia, yaitu kekuatan batin dan kekuatan supranatural. Itulah yang dilakukan orang menuju kepada kesuksesan. Kemudian kalau dikatakan jalan dunia adalah mempergunakan kekuatan tubuh, amarah, hawa nafsu, dan keinginan daging di dalam mencapai segala sesuatu. Itulah yang disebut dengan jalan dunia. Dikatakan juga karena kamu mengikuti mentaati penguasa kerajaan-kerajaan angkasa. Kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Roh apa yang bekerja? Adalah roh kepentingan, roh ingin menguasai, roh kemarahan, roh kebencian, roh dan sebagainya yang banyak menguasai orang sehingga dia menjadi imannya menjadi mati, tak bertumbuh lagi. Oleh karena itu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Paulus mengatakan bahwa engkau mati oleh karena mengikuti jalan dunia, oleh karena mengikuti penguasa-penguasa angkasa, artinya perlu kita menyadari bahwa kemanusiaan kita menjadikan kita menjadi masuk dalam bagian yang mati itu. Dan ayat 3 dikatakan, sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu. Hawa nafsu, manusia yang pada umumnya lebih sering dikuasai oleh nafsunya, bukan menguasai keinginannya. Namun orang-orang yang hidup dikuasai oleh keinginannya akan diarahkan keinginannya itu sesuai dengan keinginan-keinginan kedagingan, dan hidup menurut kehendak daging, pikiran yang jahat. Apa yang menjadi dampak daripada itu? Ketika kita mengikuti jalan dunia, mengikuti roh angkasa, mengikuti pikiran hawa nafsu, pikiran manusia yang jahat dan juga hawa nafsu, pada saat itu kita akan menjadi selayaknya dimurkai oleh Allah. Namun pada ayat 4 sangat jelas, inilah yang menjadi topik kita, kasih karunia Allah yang menghidupkan. Dikatakan tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Yang dulunya mati, bersama-sama dengan Kristus dalam kematiannya, dan bersama-sama dengan Kristus di dalam kebangkitannya. Itulah orang yang percaya. Yang dulunya mati, bersama-sama dengan Kristus di dalam kematiannya, dan bersama-sama dengan Kristus di dalam kebangkitannya. Mengapa kita bisa menjadi menyatu dengan Kristus? Apakah karena kita baik? Apakah karena kita sudah berbuat banyak, melakukan amal, melakukan tindakan-tindakan diakonia, menolong? Bukan. Oleh karena kasih karunia. Kalau dikatakan kasih karunia, kita tidak memiliki apa-apa menjadi jaminan dan bayaran untuk menjadi diselamatkan. Namun yang menjadi menjamin dan bayarannya adalah diberikan Allah melalui Kristus Yesus. Dan ketika kita masuk ke dalam Kristus Yesus, kita menyatu dengan Kristus, maka kita menyatu dengan kebangkitannya. Artinya yang dulunya mati menjadi hidup kembali. Mari kita bayangkan ketika kita menanam sesuatu. Ketika kita menanam sesuatu ataupun melihat sesuatu benih, mari kita lihat, kalau benih itu tidak ditanamkan ke dalam tanah, maka dia akan menjadi mati dan membusuk. Namun ketika benih itu dimasukkan ke dalam tanah, maka dia akan tumbuh kembali. Demikian orang percaya. Ketika dia masuk dan dimasukkan ke dalam Kristus Yesus, maka dia akan menjadi hidup kembali, dan kehidupannya itu menjadi hidup bersama dengan Kristus Yesus. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus,
Firman Tuhan pada kali ini dikatakan supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Artinya kita sebagai orang yang percaya perlu berjuang untuk tetap di dalam Kristus Yesus secara iman kita, menyadari karunia yang sudah dilimpahkan oleh Yesus dan kita menghidupinya. Dengan tujuan apa? Tujuannya pada masa depan kita akan menerima keselamatan yang disediakan Yesus Kristus bagi kita. Dia akan menunjukkan lebih besar lagi yang akan diberikan bagi orang percaya. Dalam ayat 7 selanjutnya dikatakan, melimpahkan sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Artinya, hanya dalam Kristus Yesus kita bisa melihat kasih karunia itu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Kita diselamatkan oleh iman kita. Kita pada minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana Abraham beriman dan beroleh keselamatan. Dan ini juga diajak untuk kita agar beriman dan beroleh keselamatan. Beriman artinya masuk ke dalam dan mengimani yang sudah ataupun meyakini sepenuhnya kepada yang sudah diimani, sehingga dengan demikian kita menjadi memperoleh kekuatan dari yang diimani itu. Ketika kita mengatakan bahwa oleh karena iman kita menjadi percaya kepada Kristus Yesus, artinya secara mata dan secara pengetahuan kita tidak bisa memahami 100% tentang kelahiran Yesus, kematiannya dan kebangkitannya. Namun oleh karena iman yang diterangi oleh Roh di dalam diri kita, maka kita akan memahami keselamatan yang sudah disediakan Yesus dalam kehidupan kita. Itulah iman. Artinya kita dikatakan menjadi selamat oleh karena iman, bukan oleh karena perbuatan, bukan oleh karena banyaknya ibadah kita, bukan oleh karena kemurahan hati kita memberikan persembahan, bukan juga oleh karena kita sering menolong orang. Tapi kenapa kita selamat? Oleh karena iman kepada Kristus Yesus. Ketika beriman kepada Kristus Yesus, secara otomatis yang kita lakukan adalah meneladani Yesus karena kita sudah di dalam Yesus. Seandainya ada air putih dimasukkan ke dalam gelas warna putih, maka dia akan menjadi berwarna putih. Ketika ada air putih dimasukkan ke dalam gelas warna kuning, dia akan menjadi kuning. Kemudian ada air putih dimasukkan ke dalam gelas berwarna biru, dia akan menjadi biru. Dari luar kita melihat dia warna biru. Kenapa bisa demikian? Karena ketulusannya masuk ke dalam warna yang baru. Demikian juga orang percaya, ketika dengan senang hati, dengan sebuah komitmen yang tulus, dia masuk ke dalam Kristus Yesus, maka Yesus yang mewarnai dia, dan itulah yang menjadi keselamatannya. Dia akan melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan Yesus, menolong sesama, mengasihi orang lain, dan menjadi yang selalu solusi di dalam setiap pergumulan dan persoalan. Saudara terkasih, di dalam ayat 9 juga dikatakan pada Efesus ini, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Keselamatan kita bukan oleh karena pekerjaan kita. Jangan kita merasa bahwa ketika kita sudah menjadi Kristen, kita menjadi selamat. Atau ketika kita sudah memiliki jabatan tohonan, kita itu yang menjadi menyelamatkan kita. Tidak. Agama dan jabatan itu tidak menyelamatkan, namun hanya Kristus yang menyelamatkan. Maka ketika kita sudah memiliki jabatan, memiliki agama, mari kita hidupi Kristus dalam jabatan dan agama yang kita ambil. Dalam ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ini yang harus dilakukan orang yang sudah menerima kasih karunia. Menyadari bahwa dirinya adalah ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, menjadi ciptaan yang baru, di mana perbuatannya menjadi hal-hal yang baru, yang menjadi berbeda dengan perbuatan-perbuatan dunia,
dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik menjadi bahagian daripada tugas orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini secara khusus mau menawarkan kepada kita bahwa kita sudah hidup dalam kasih karunia yang dulunya mati oleh karena perbuatan, oleh karena hawa nafsu, melakukan keinginan daging, menjadi hidup oleh karena Kristus yang menjadi menghidupkan kita. Ketika kita hidup di dalam Kristus Yesus, yang seharusnya kita lakukan adalah meneladani Yesus, menghidupi Yesus, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan menjadi menunjukkan Kristus Yesus, karena kita sudah menjadi milik Kristus Yesus. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, selamat menikmati kasih karunia Allah melalui Kristus Yesus dalam kehidupan kita, dan selamat mengimani Kristus. Dengan demikian kita akan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau berikan bagi kami, mengingatkan kami bahwa kami telah hidup dalam kasih karunia. Jadikan firman ini menjadi bahagian hidup kami, sehingga kami menyadari bahwa oleh Kristus kami menjadi selamat. Kami tidak menyombongkan diri dan memegahkan diri. Terima kasih Bapa, jadikan firman ini berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.